warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, habaibil kiram, para habaib, para cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis kita ad-da'i ilallah al-habib Muhammad al-Bagir bin Mustafa al-Habsi, mata'an Allah bituli hayatih. Moga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu beliau, memberikan kepada beliau istiqamah, mengabulkan semua hajat-hajatnya, dan semuanya yang hadir di tempat ini insyaallah keluar dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Keluar dari tempat ini Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan kepada kita rahmatnya dan taufik dan hidayahnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan langkah kaki kita untuk duduk bersama di majlis yang penuh berkah ini, yaitu majlis Jalsatul Mustafa, majlis yang insya Allah daripada sanad ilmunya beliau Habib Bagir sambung menyambung daripada guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sanad daripada darah beliau juga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka inilah kesempatan kita, keberuntungan bagi kita untuk selalu istiqamah di dalam majlis-majlis yang penuh barakah seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di tahun baru Hijriyah yang masih di awal-awal ini. Maka kita tulis catatan kita di kertas yang baru ini dengan catatan-catatan yang baik. Kita renungkan bahwa begitu cepatnya waktu, begitu dahsyatnya ke waktu, 1 tahun begitu cepat. Artinya ketika waktu sudah cepat, maka waktu kematian pun juga tepat bagi kita. Maka ayo di tahun baru ini kita memperbaiki lagi, menambah daripada amaliyah kita menjadi yang lebih baik lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan cara menambahkan daripada keimanan kita, menambahkan daripada ilmu kita adalah melalui majlis-majlis semacam ini yang dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana ketika disebutkan taman surga, maka di dalamnya adalah kenikmatan. Maka jadikan majlis seperti ini adalah sebuah kebutuhan bagi diri kita, sebuah makanan rohani kita adalah di majlis-majlis seperti ini. Dan tujuan daripada kita dihidupkan oleh Allah, diberikan nyawa oleh Allah, cuman satu: wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu.
Allah tidak ciptakan kita, tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Maka hakikat kita adalah penghambaan kepada Allah. Sedangkan penghambaan kepada Allah yang benar sehingga ibadah kita diterima adalah melalui majlis semacam ini. Karena kalau kita ibadah tanpa ilmu, yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan bahwa al-ilm bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wajma' bainahuma hasil. Sayyid Muhammad bin Alwi mengatakan ilmu tanpa amal sia-sia, nggak ada gunanya. Orang berilmu nggak ngamalin ilmunya, percuma, sia-sia. Yang kedua, orang yang beramal tapi tidak menggunakan ilmu, apa yang dikatakan batil, terputus, tertolak. Kita ibadah tapi kita nggak punya ilmunya, tidak tahu syarat sahnya salat, tidak tahu cara takbiratul ihram yang benar, bacaan Fatihahnya, makhraj hurufnya, maka salat kita batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beruntung kalau keduanya dijadikan satu, kita berilmu dan kita mengamalkan ilmu, maka apa yang didapatkan hasil adalah kenikmatan ataupun hasil daripada ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan itu semua hasil daripada jerih payah ibadah kita tanpa melalui majelis seperti ini, yang dimana dulu orang-orang dahulu itu mereka ketika menghadiri majelis, ya, mereka ada salah satu daripada orang yang ada di Hadramut, di Tarim, ini orang buta. Setiap hari beliau berjalan kaki dari rumahnya ke majelis yang jaraknya jauh, dituntun oleh putranya beliau. Setiap hari beliau menuntut ilmu. Suatu ketika di dalam perjalanan ini, ayah dengan anaknya yang ayahnya buta, ini ayah ingin membuang hajat. Tahu-tahu ingin buang hajat, maka dia berhenti sejenak, dia minggir, dia buang hajat kecil. Ternyata dia buang hajat di tempat yang tidak boleh, yaitu di genangan air. Karena dia tidak tahu, maka sang anak menegur, "Wahai ayah, nggak boleh kencing di genangan air." Maka sang ayah bertanya, "Kamu tahu dari mana ini ilmu?" Dia bilang, "Wahai ayah, minggu kemarin kita hadir majelis dijelaskan tentang bab ini, wahai ayah, oleh guru kita." Maka kata ayahnya apa? "Idan, sekarang kita pulang." Kenapa? Karena mereka setiap menghadiri majelis, mereka sebelum mereka mengamalkan, mereka tidak akan balik. Jadi setelah mendapatkan ilmu, mereka langsung mengamalkan. Itu keadaan mereka, orang-orang dulu. Jadi kalau belum mengamalkan, belum afdol. Nah, ini yang terjadi. Makanya mereka di zaman-zaman orang-orang dahulu ini luar biasa. Mereka himmahnya di dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari kita tambahkan lagi semangat kita di dalam menuntut ilmu, dan ketika kita mendapatkan ilmu kita amalkan. Ini yang namanya berkah, keberkahan ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, artinya ilmu yang kita dapatkan tidak berkah. Nah, kalau tidak berkah, ada sesuatu di dalam diri kita, ada penghalang, penyebab daripada keberkahan di dalam ilmu tersebut. Mungkin hati kita masih kotor, mungkin lisan kita masih kotor, mungkin pikiran kita masih kotor, sehingga walaupun kita hadir majelis, kita mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut tidak kita amalkan, hilang begitu saja. Maka ayo kita
introspeksi lagi diri kita di tahun ini, kita istiqomah di dalam majelis, ya, istiqomah di dalam majelis, dan jangan jadikan majelis itu seperti rumah sakit. Ini zaman sekarang ini majelis kayak rumah sakit, Habib Bagir. Kenapa saya bilang rumah sakit? Orang kalau ke rumah sakit itu karena sakit, betul kan? Ada nggak orang sehat datang ke rumah sakit cuman apa, nengokin dong, mau lihat dokternya? Nggak mungkin, betul. Ini zaman sekarang seperti itu, majelis seakan-akan kayak rumah sakit. Kenapa? Kalau lagi nggak ada kerjaan, datang ke majelis. Ngapain? Biar dapat kerjaan. Begitu dapat kerjaan, hilang. Betul nggak, Bib? Betul nggak? Iya. Diputusin sama ceweknya, datang ke majelis. Ya, udah dapat cewek di majelis, hilang dua-duanya. Betul nggak? Ya. Lagi pusing banyak masalah, ke majelis, datang ke Habib, curhat, Habib, saya punya masalah begini. Udah selesai masalahnya, hilang lagi. Ya. Ini fenomena, tapi insya Allah di Tungkal ini nggak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam majelis. Ya. Kalau kita istiqomah, maka Allah selesaikan semua permasalahan kita. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Inna lillahi jannata fil ardi, sesungguhnya Allah menciptakan surga di muka bumi. Wa man dakhalaha taba 'aishu, barang siapa yang masuk maka akan tenang, maka akan nyaman, maka akan Allah berikan rezeki, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, Allah gabulkan hajat-hajatnya. Ini hanya ada di majelis, di surganya Allah yang ada di muka bumi. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang selalu istiqamah sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.